Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam kenal semuanya di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi kajian parenting yang berjudul Menjadi Orang Tua Amanah, Menyiapkan Bekal untuk Generasi Pemimpin. Materi kajian ini sudah pernah disampaikan 2 tahun silam di acara Kajian Muslim Pecinta Ilmu hari Sabtu 14 Januari 2023 di Masjid Besar Baitul Muttaqin, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Agar kebermanfaatan ilmu ini semakin luas, maka saya buatkan rekaman materinya. Selamat menyimak. Bersyukurlah Bunda, anak adalah titipan Allah, tidak semua pasangan dikaruniai anak. Tidak semua keluarga dikaruniai anak soleh, penyejuk mata, penghibur hati. Maka hal pertama yang harus kita hadirkan ke dalam diri kita adalah rasa syukur yang luar biasa, karena Allah telah memberikan amanah kepercayaan untuk mendidik anak. Semoga Allah mudahkan prosesnya dalam mendidik anak, insya Allah. Ini adalah beberapa cuplikan berita yang pernah sempat hadir di berita-berita di beberapa tahun yang lalu. Yang pertama adalah potret bunda yang sangat menginginkan buah hati setelah sekian lama pernikahan hingga terus-menerus berdoa dalam tahajudnya, dalam doa-doa yang khusyuk, sholat malamnya. Hingga akhirnya 15 tahun menunggu punya anak. Dan akhirnya Allah karuniai, tapi malah pemulung Solo ini keguguran gara-gara tabrak lari. Luar biasa. Jadi ibaratnya itu dibawa terbang, tahu-tahu jatuh gitu. Kebahagiaan yang cepat diambil kembali. Ujiannya luar biasa hebat. Maka ketika hari ini kita masih diberikan amanah kepercayaan, dimudahkan memiliki anak, kemudian dimudahkan juga masih dijaga kesehatan anaknya, sehat walafiat, lucu, pintar gitu. Banyak-banyaklah bersyukur karena di luar sana banyak yang Allah uji dengan hebat gitu ya untuk urusan buah hati ini. Kemudian ada juga yang gara-gara belum punya anak, di usia pernikahan 3 tahun itu sampai diceraikan oleh suaminya. Dan kita diselamatkan dari pasangan seperti ini. Subhanallah ya. Kemudian ada juga pasutri tertua menjalani program bayi tabung untuk memiliki buah hati setelah ikhtiar 21 tahun. Dan akhirnya Allah kabulkan. Dengan biaya kalau bayi tabung itu kurang lebih 200 juta. Dan kita alhamdulillah ya rata-rata diberikan kemudahan untuk memiliki buah hati tanpa harus banyak mengeluarkan biaya. Itu luar biasa anugerah yang besar. Jadi saya bahagia katanya diberi kepercayaan sama Allah. Masya Allah. Dan kita nggak perlu menunggu lama untuk dapat kepercayaan punya buah hati. Maka banyak-banyaklah bersyukur, awali mendidik anak dengan perasaan bersyukur dan penuh kebahagiaan. Dan sadarilah para bunda semua bahwasanya amanah paling besar bagi kita adalah anak. Hubungan orang tua dan anak tidak bisa putus dengan apapun, bahkan hingga maut memisahkan. Bahkan hingga ke negeri akhirat nanti, maka pertanggungjawaban kita itu bagaimana hasilnya mendidik anak itu akan Allah tampakkan hasilnya di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjalankan amanah terbaik ini. Mendidik anak sesuai dengan yang Allah kehendaki menjadi generasi bertakwa insya Allah. Maka anak yang soleh tentu saja ketika pada tiba masanya nanti saat kita meninggal, saat orang tuanya meninggal, maka anak-anak solehlah yang akan menjadi cahaya di alam barzah orang tuanya. Maka ketika doa ziarah kubur, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Apa jadinya jika yang ditinggalkan itu adalah generasi yang lemah, generasi yang jauh dari ketakwaan. Tentu itu akan menjadi kedukaan luar biasa bagi orang tua yang berada di alam barzah.
Maka mumpung kita masih berada di dunia, ini adalah tabungan amal terbaik untuk memastikan anak kita itu adalah anak-anak yang senang mendoakan orang tuanya dalam kebaikan dunia dan akhirat. Jika kita telaah, itu ada 3 tipe anak. Yang pertama, anak yang jadi perhiasan dunia, zinatul hayat. Ketika dalam tumbuh kembangnya diberikan kemudahan berprestasi, bahkan mungkin pas di usia dewasa dia mampu mendapatkan pencapaian materi yang membanggakan. Tapi hati-hati jangan sampai kita terlena. Jangan sampai hanya membanggakan di dunia, tapi pastikan semoga anak yang kita didik itu juga membanggakan dengan amal akhiratnya. Bisa dibawa ke akhirat, amal-amal ibadahnya membanggakan orang tuanya. Bisa menjadi penolong syafaat bagi kedua orang tuanya kelak. Jangan sampai hanya jadi perhiasan di dunia saja dan di akhiratnya zong gitu. Yang kedua adalah tipe anak yang menjadi batu ujian atau sumber penderitaan bagi orang tuanya. Yang seperti apa? Yaitu anak yang justru membangkang, anak yang durhaka, yang jauh dari aturan agama, anak yang memilih menentang aturan syariat. Maka ini akan menjadi sumber penderitaan di dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya. Maka banyak-banyaklah beristighfar. Yang ketiga, anak sebagai penyejuk hati, penghibur hati atau yang dikenal dengan qurrata ayun. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74, di mana kita harus banyak-banyak membaca doa ini. Sebagai orang tua memohon anak yang qurrata ayun. Dan ini contohnya yang sempat viral, Ibu Eni kalau nggak salah tuh, dengan anaknya yang sangat berbakti. Meskipun Bu Eni ini dulunya asalnya kaya raya gitu, terpandang, sampai pada satu waktu akhirnya mengalami gangguan jiwa. Dan tapi anaknya dengan setia untuk merawatnya. Ya, teman-teman bisa lihat lagi berita-beritanya. Ini sempat viral di tahun 2023 lalu. Allah mewanti-wanti di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 kepada para orang tua untuk jangan meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa dan berkata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Jadi ingatlah firman Allah yang ini. Semoga kita betul-betul amanah terhadap pendidikan buah hati kita, memastikan mereka tumbuh kembang di jalan ketakwaan. Pada faktanya, kondisi generasi saat ini yang merupakan produk dari sistem kapitalisme sekuler sudah mulai menampakkan berbagai titik kelemahannya. Generasi lemah dari sisi apa? Lemah iman, lemah adab, lemah ilmunya, lemah jiwanya, mudah terserang mental health, insecure, dan berbagai penyakit psikologis gitu kan. Lemah akalnya, lemah fisiknya, lemah ekonomi, hingga dikenal Gen Z ini sebagai strawberry generation. Tampak indah, tampak cantik, cakep, ganteng, pokoknya bagus secara fisik gitu kan, lucu-lucu. Tapi ketika mereka dihadapkan pada satu masalah, mereka lebih cepat rapuh juga, sehingga gampang terkena penyakit-penyakit psikologis kejiwaan dengan berbagai istilahnya mental health. Maka ini harus segera ditangani dengan baik sesuai dengan arahan Islam. Ciri generasi lemah itu apa saja? Yang pertama, lebih menyukai dekat dengan kemaksiatan dan berarti menjauhi ketakwaan. Yang kedua,
gaya hidupnya itu hedon atau cinta dunia, hubud dunia gitu. Pokoknya mah nggak peduli halal haram, yang penting dia senang, dia lakukan. Yang ketiga, terbiasa dengan aktivitas kesia-siaan. Jadi generasi rapuh itu senang dengan hal-hal yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada pahalanya, bahkan cenderung menzolimi diri sendiri. Contohnya banyak bermain game, banyak nongkrong-nongkrong gak jelas gitu kan. Ya menghabiskan, kalau yang perempuannya senang drakor, senang hal-hal yang sia-sia. Berikutnya, terjangkit virus kebebasan atau liberalisme. Jadi banyak juga generasi kita yang akhirnya tidak mengindahkan dosa-dosa, contohnya dosa perzinahan, dosa untuk tidak kholwat, dosa ikhtilat gitu, campur baur. Karena terjangkit virus kebebasan, di mana bahkan ada sebagian yang sudah tidak terjaga lagi ininya, kesuciannya. Yang berikutnya, menjadikan materi sebagai standar kebahagiaan bukan ridho Allah. Yang penting isi kepalanya itu cuan number one. Uang, materi itu segalanya. Jadi hati-hati kalau anak-anak itu sudah pendidikannya itu yang penting kerja, dapat duit banyak, dia nggak peduli dengan urusan dakwah sekitar. Ya, hati-hati juga kalau yang terlalu mengejar materi gitu. Berikutnya, dominasi isi kepalanya uang, yang tadi ya cuan number one, yaitu dibilang rosumali atau kapitalisme. Ini adalah ciri-ciri dari generasi-generasi lemah yang merupakan produk yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan di negeri ini. Maka pertanyaan berikutnya, bisakah kita berharap pada generasi zaman now untuk menyelesaikan permasalahan negeri? Jika pada faktanya mereka masih terjangkit virus-virus kelemahan. Contohnya apa? Insecure. Kemudian minderan ya, insecure. Kemudian passion addict. Jadi yang penting lagi ramenya apa dia buru gitu. Passion. Yang berikutnya stylish, baper mikirin gaya hidup, ngikutin tren yang gak jelas, yang dipikir hanyalah trending, topik, konten viral. Seperti FOMO istilahnya. Ada istilah baru tuh FOMO. Jadi gak mau ketinggalan tren gitu. Intinya demikian. Nah, sedangkan masalah negeri kita itu sangat banyak, kompleks. Contohnya apa? Kemiskinan dan hutang negara yang tak kunjung selesai, bahkan bertambah parah dari tahun ke tahun. Kemudian berikutnya minus akidah, banyak berbagai penyimpangan kemaksiatan. Bahkan orang muslim yang bisa baca Quran, yang rajin sholat, itu juga mengalami penurunan sebetulnya. Kemudian krisis moral dan kriminalitas itu makin mengerikan. Di usia-usia anak SD saja sudah terpengaruh virus LGBT, sudah bullying ke sesama pelajar lagi. Udah tingkat krisisnya mengerikan. Dan pergaulan bebas dan berbagai hal-hal yang bermasalah di berbagai bidang gitu. Akankah kita bisa berharap pada generasi zaman sekarang, zaman now, untuk memperbaiki semuanya jika masih dalam kondisi yang lemah? Ingatlah akan hadis tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Artinya kalau ditanya salah siapa, maka setiap diri ini juga punya andil dalam ruwetnya permasalahan negeri ini. Punya andil kesalahan. Kenapa? Karena sejatinya setiap diri kita ini adalah pemimpin yang seharusnya juga bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Baik buruknya itu harusnya pertanggungjawabannya kepada Allah, sehingga tidak merepotkan lingkungan sekitar gitu. Setelah tadi disampaikan bahwa setiap diri ini adalah sejatinya adalah pemimpin,
Maka pertanyaan berikutnya, siapakah generasi pemimpin yang dimaksud? Yaitu yang pertama yang memiliki karakter generasi cerdas, berkepribadian Islam, gaya hidupnya adalah takwa. Cerdas dalam hal ini adalah senantiasa menempatkan syariat Allah di atas fakta seburuk apapun. Itulah generasi cerdas yang senantiasa memikirkan kebaikan akhirat itu yang utama. Keridhaan Allah yang utama itu adalah generasi cerdas. Kalau yang dimaksud dengan kepribadian Islam, artinya pemikirannya Islami, perasaannya Islami, dan aturan hidupnya yang ditegakkan itu adalah juga Islami. Gaya hidupnya juga bukan gaya hidup yang permisif, yang serba boleh, yang ngikutin tren, tapi gaya hidup yang dia pakai adalah gaya hidup takwa, di mana segala laku lampahnya itu betul-betul dipastikan sesuai dengan keterikatan hukum syariat. Yang berikutnya, ciri dari generasi pemimpin adalah generasi yang mampu memimpin diri, keluarga, dan sekitarnya di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dia adalah generasi yang penuh tanggung jawab terhadap syariat, terhadap Allah. Yang berikutnya, ciri generasi pemimpin adalah generasi yang memiliki visi besar membangun peradaban Islam. Maka dia akan berusaha untuk menyebarluaskan Islam, menjaga nilai-nilai Islam dimanapun dia berada, senantiasa garda terdepan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ingatlah para bunda semua, bahwasanya mendidik generasi pemimpin mulanya itu dari rumah kita. Baiti jannati, rumahku surgaku. Salah satu surga yang terbaik itu adalah ketika semua anggota keluarganya itu saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan visi kepemimpinan dalam doa orang tua yang beriman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Garis bawahnya ya. Jadi harus senantiasa dipanjatkan doa untuk menjadi pemimpin, menjadi leader. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar follower, apalagi follower yang pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Jangan sampai. Maka mari kita berkaca pada generasi pemimpin zaman kegemilangan Islam. Contohnya adalah Abdullah bin Zubair, Musa bin Umair, Zaid bin Harisah, Abdullah bin Mas'ud, Muhammad al-Fatih, Fatim al-Fikri, Lubna. Itu banyak sekali contoh-contoh keteladanan generasi pemimpin baik muslim maupun muslimahnya. Jadi kita harus banyak membaca kisah-kisah mereka. Salah satu ketinggian peradaban pemuda dalam naungan Islam Kafah memiliki banyak ciri-cirinya. Yang pertama adalah mereka mengisi waktu untuk berlatih, berkarya, mengoptimalkan potensi agar menjadi influencer peradaban Islam dimanapun mereka berada. Mereka senantiasa mengoptimalkan potensi mereka demi peradaban Islam. Yang kedua, menempa diri dengan jiwa pemimpin agar turut serta menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Haus akan ilmu, senantiasa berlatih untuk meningkatkan kompetensinya sebagai pemimpin orang-orang yang soleh. Yang berikutnya, segala masalah pribadinya diselesaikan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Sangat berhati-hati dengan dosa, meskipun itu pelanggaran hukum syara oleh pribadi. Yang berikutnya, standar kebahagiaan mereka adalah ridha Allah, bukan ridho manusia. Maka sejak kecil biasanya mereka sudah fokus, tujuannya itu menata hidup agar senantiasa menjadi hamba Allah yang dicintai. Berikutnya, siapakah yang bertanggung jawab menyiapkan bekal untuk generasi pemimpin? Maka ini ada tanggung jawab kita bersama. Istilahnya adalah harus sinergi semua pilar. Pertama, orang tua di rumah adalah sebagai peletak dasar keimanan. Yang kedua, masyarakat yang saling peduli dalam ketaatan atau amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, pilar ketiga adalah negara sebagai garda terdepan dalam ketaatan pada syariat Allah.
maka 3 pilar utama ini harus tetap tegak karena saling mendukung, saling menopang satu sama lain. Negara sebagai garda terdepan dalam ketaatan pada syariat Allah, maka negara lah yang menerapkan sistem pendidikan yang Islam, di mana mafhum, sakofah, pemikiran-pemikiran Islam, kecenderungan untuk taat pada Allah itu dimasukkan ke dalam kurikulum sistem pendidikan Islam. Yang kedua, menjauhkan berbagai sarana kemaksiatan adalah hanya bisa dilakukan oleh negara dan memberi support pada upaya penegakan syariah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian yang bisa disampaikan. Semoga materi tadi terkait dengan menjadi orang tua amanah yang bisa mencetak generasi pemimpin, bisa Allah mudahkan menjalankan amanahnya. Sekian dan terima kasih kepada yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bagi yang dirasa ini materinya bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.